Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh tanah air Indonesia bahkan di seluruh dunia yang telah menyaksikan kami melalui diskusi di Komal TikTok. Tayangan ini akan kami sajikan kepada Anda melalui topik diskusi yang akan kami diskusikan pada malam hari ini yaitu apakah PSI akan menjadi partai gajah ataukah partai kelinci. Telah hadir bersama saya di sini Bunda Mulati Simarmata dari Sumatera Utara. Beliau merupakan ketua umum dari Relawan Mulati for Bobi Nasution. Bobi Nasution merupakan gubernur Sumatera Utara itu sendiri. Selamat malam Bunda, selamat datang. Selamat malam. Ya, apa kabar Bunda hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih sudah bergabung. Mungkin ada sepatu dua kata kan yang kita diskusikan terkait tema yang saya tampilkan. Pertama-tama langsung saja Bunda mungkin menyampaikan pandangan terkait tema yang kita ambil, yaitu apakah akan menjadi gajah ataukah menjadi kelinci. Silakan pandangan umumnya, diberikan waktunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Selamat malam semuanya, teman-teman juga bro host. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membahas tentang tema kita pada malam hari ini. Kalau saya melihat bahwa PSI, Partai Solidaritas Indonesia adalah partai termuda, partai yang masih muda. Yang masih muda dan strukturnya juga kepengurusannya diisi oleh para pemuda. Pemuda dalam artian itu bukan mesti anak lajang ya, tapi pemuda yang yang ukurannya itu masih 50 ke bawah gitu ya. Itu yang namanya pemuda. Oke. Dan saya melihat di sini mayoritas pemuda dan saya yakin bahwa PSI ini adalah merepresentasikan wajah pemuda yang memang yang kita harapkan bahwa sesuai dengan cita-cita bangsa, pemuda milenial dan Gen Z diharapkan untuk mengisi, untuk melek politik, untuk mengisi tempat-tempat di pemerintahan kita, di politik negara kita, supaya apa yang dicita-citakan oleh pemerintah kita dan bangsa kita hari ini, Indonesia emas di 2045. Oleh karena itu, pemuda harus siap berinovasi dan harus kreatif dan harus bisa kerja tim dan juga kolaboratif. Itu dimintakan kepada para pemuda supaya apa yang dicita-citakan bangsa kita hari ini bisa mencapai di 2045 menjadi Indonesia emas. Supaya jangan menjadi cita-cita yang hanya gimmicks atau omon-omon semata. Pemuda diharapkan di sini bergerak aktif, jangan pasif, tapi selalu harus inovatif dan kreatif, harus lebih kreatif daripada pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Dan Mas Gibran sudah merepresentasikan, dan dari beberapa pemuda yang sudah menjadi pejabat politik hari ini, itu adalah representasi dari pemuda-pemuda yang hari ini yang akan nanti juga menjadi seperti Gibran atau pemuda-pemuda yang lain yang sudah menjadi bagian dari politik di Indonesia ini dan di negara kita ini. Banyak sekali ya Bunda, sorry saya potong sedikit, mungkin banyak sekali pemuda-pemuda di negeri ini yang sudah menjadi bupati, wali kota, terutama di Provinsi NTT ada satu wali kota yang kemudian kemarin disebutkan namanya cukup mentereng di PSI, yaitu Bro Christian Widodo, wali kota Kupang, anak muda dari NTT. Itu salah satu contoh. Ya, mungkin bisa dilanjutkan, Bunda. Oke. Apakah akan tetap menjadi gajah atau kelinci? Atau akan menjadi kelinci? Kalau saya melihat, gajah itu adalah sosok yang cerdas, kuat, namun tetap tenang dan penuh pertimbangan. Artinya walaupun dia besar, tapi dia nggak apa gitu ya, nggak jumawa dan gerasa busuk, tapi dia cerdas. Nggak brutal, tapi dia tenang gitu dan penuh pertimbangan gitu. Jadi pemuda hari ini diminta seperti gajah, jangan gerasa gerusuk. Jadi walaupun
pun sudah diserang sama partai kecil, partai suram, kita jangan lemah. Jangan lemah, Bro. Kau harus bangkit. Ya, Jangan mau dikatain seperti itu. Kita yang ya. dikatain tidak masuk dress code hari ini itu tidak menjadi masalah. Dan cita-cita kita tidak cuman ada di Senayan. Camkan itu apa yang dikatakan Pak Jokowi. Kalau hanya untuk Senayan terlalu kecil untuk PSI hari Yes. ini. Jadi tetap semangat untuk para pemuda dan PSI hari ini. Jadi saya melihat PSI itu siap menjadi kekuatan politik yang relevan, progresif, dan membumi. Paham? Membumi. PSI Luar akan biasa ya. membumi. Ya, Luar biasa opening yang sangat memukau dari Ketua Umum Mulati Forbobi dan Sumatera Utara, sangat luar biasa openingnya. Mungkin saya oke. akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bunda terkait diskusi kita seputar tema ini Boleh? yang akan dijawab langsung oleh Bunda. Pertanyaan pertamanya, melihat kemarin pidato Pak Jokowi yang sangat sumringah, sangat semangat dan penuh gegap gempita menurut saya di Kongres kemarin hari pertama. Beliau membuka Kongres itu dengan pesan kebangsaannya. Dan satu kata yang masih terngiang-ngiang di telinga saya adalah saya akan mendukung penuh PSI dan untuk itu saya akan bekerja keras untuk partai PSI. Mungkin bagi seluruh militansi Pak Jokowi di seluruh tanah air ini sedikit merasa bangga karena Pak Jokowi berani menunjukkan jati dirinya setelah dikeluarkan dari PDIP, kemudian beliau mengatakan bahwa saya mendukung PSI. Itu bagian daripada kabar gembira kepada seluruh pendukung atau militannya Pak Jokowi. Namun ada pihak yang mungkin terusik dengan kehadiran beliau di sana. Nah, menurut Bunda pihak mana saja yang merasa terusik atau yang merasa terganggu dengan kehadiran tokoh sebesar Pak Jokowi yang notabene tidak pernah kalah dalam kontestasi pemilu? Siapa saja di antaranya mungkin bisa disampaikan pandangannya atau tanggapannya. Silakan Bunda. Ya, siap. Terima kasih. On the track ya. Saya akan mengatakan dengan on the track. Saya tidak akan menutupi sedikit pun. Yang paling sakit hati dan paling terpuruk hari ini melihat pidato Pak Jokowi akan mendukung penuh PSI dan akan bekerja keras untuk PSI. Karena apa? Selama ini Pak Jokowi sudah bekerja keras untuk partai itu. Tapi apa yang didapat Pak Jokowi? Hinaan, hujatan. Jadi hari ini yang paling kecewa dan sakit hati Partai Merah. Partai PDIP. Merah itu apa? Sebut saja namanya biar agak menarik. PDIP dan Megawati. Serta kader-kader yang selama ini selalu menghujat Pak Jokowi. Dan kalau untuk partai-partai yang lain, gini, alasannya kenapa Bunda menyampaikan secara tegas bahwa PDIP yang merasa terusik dan terganggu dengan kehadiran Pak Jokowi di sana. Alasannya apa Bunda? Silakan. Karena merasa mereka yang membesarkan Pak Jokowi. Jadi merasa mereka dihianati Pak Jokowi. Padahal kita sama-sama tahu bahwa PDIP yang beberapa kali mencalonkan kadernya selain Pak Jokowi belum menjadi presiden. Karena Megawati jadi presiden itu adalah hasil kudeta, bukan hasil pilihan rakyat. Yang hasil pilihan rakyat yang didukung oleh PDIP itu Jokowi. Dan kemudian Jokowi mengalihkan dukungannya kepada Pak Prabowo menang. Itu artinya apa? Itu kekalahan yang paling besar yang pernah dirasakan oleh PDIP. Dan kesakitan yang teramat sangat. Itu membunuh tidak berdarah. Paham? Luar biasa ya, luar biasa, semangatnya luar biasa. Artinya itu fakta yang mau disampaikan Bunda Mulati merupakan satu fakta sejarah politik di belantika politik Nusantara ini. Jadi bagi para teman-teman yang tidak terima, itu hak demokrasi kalian, tapi ini merupakan suatu fakta sejarah politik kita semenjak era reformasi, terutama pada era pemilihan langsung oleh rakyat. Yang disampaikan Bunda ini adalah bagian daripada catatan-catatan sejarah. Jadi terima atau tidak terima, itulah faktanya. Kurang lebihnya begitu ya Bunda. I'm sorry to say, itu tidak bisa dinafikan, itu adalah faktanya. Oke, luar biasa. Oke, saya lanjut mungkin Bunda, itu sangat menarik, diskusi kita makin menarik malam hari ini. Mungkin lanjut kepada pertanyaan berikut. Banyak pihak yang menunggu, terutama militansi Pak Jokowi, Bunda, menunggu beliau ini akan berlabuh kemana. Karena seringkali banyak isu yang beredar, beliau akan bersandar ke Golkar, beliau akan ke P3, beliau akan kemana.
Namun telah dibuktikan atau telah ditegaskan bahwa diri beliau berlabuh di PSI. Akankah menurut Bunda, akankah besar kemungkinan elit-elit partai politik yang ada di negeri ini, yang saat ini mungkin sudah memiliki jabatan tertentu di partai politik, bisa berpindah dari partai politik tersebut ke PSI karena faktor Pak Jokowi? Adakah seperti itu yang Bunda menilai atau gimana Bunda? Kalau saya melihat, ini pasti transmigrasi besar-besaran pasti akan ada Oke. ke depan. Saya yakin itu, saya yakin karena mereka paham, mereka tahu dikatakan atau tidak dikatakan, mereka itu bisa merasakan bahwa Jokowi ini adalah kingmaker, bahwa Jokowi ini adalah guru politik. Karena Pak Prabowo sendiri sudah mengakui, hanya Pak Prabowo yang masih mengakui. Tapi tidak dinafikan bahwa di dalam hati para elit-elit politik yang lain itu sebenarnya sudah ada di dalam hati mereka. Hanya mereka masih sungkan aja menyampaikannya. Dan itu yang saya salut dari Pak Prabowo, seorang Prabowo, dan hari ini sudah menjadi presiden, tapi beliau masih mampu menyatakan itu sebagai rasa penghormatan, penghargaan, dan rasa bersyukur kepada Pak Jokowi hari ini. Saya salut kepada Pak Prabowo, saya menghargai Pak Prabowo, saya sayang Pak Prabowo, saya cinta Pak Prabowo sebagaimana saya cinta kepada Pak Jokowi. Luar biasa, menyala. Ini Menyala bro. Ini menyala ya. Malam hari ini sangat menyala. Narasumber yang terakhir ini sangat luar biasa. Nah, saya sekali lagi saya sampaikan ini merupakan ketua umum dari Mulati Forbobi dari Sumatera Utara. Beliau adalah salah satu pejuang perempuan yang kebetulan memperjuangkan kemenangan Bobi Nasution di Sumatera Utara sebagai gubernur Sumatera Utara. Telah hadir bersama kita dan malam hari ini pandangannya luar biasa. Saya rasa untuk diperdengarkan atau dipertontonkan seluruh masyarakat yang mungkin akan menyaksikan nanti dapat memberikan masukan-masukan baru, terutama bagi para militan Pak Jokowi dan juga pendukung Pak Jokowi yang mungkin selama ini agak berkecil hati atau agak risau dengan kehadiran isu-isu terkait masalah kerenggangan hubungan Pak Jokowi Pak Prabowo, terkait kerenggangan Pak Prabowo dengan Mas Gibran, isu pemaksulan dan lain sebagainya. Itu sudah terjawab semua dengan kehadiran Pak Prabowo di Kongres PSI, dengan kehadiran Pak Prabowo di rumah Pak Jokowi, terjawab semua isu-isu itu dengan sendirinya terbantahkan mutlak. Oke, artinya saya mau tanyakan ke Bunda, pesan dan kesan yang mau Bunda sampaikan kepada seluruh kader muda atau yang kita sebut dengan Gajah Muda Nusantara. Apa yang harus mereka lakukan, kerja-kerja apa yang mereka lakukan sehingga mampu menghidupkan mesin atau menjalankan mesin ini penuh dengan semangat sesuai dengan apa yang sudah digaungkan oleh Pak Jokowi itu sendiri. Silakan mungkin pesan-pesannya. Ya, untuk para pemuda, milenial, Gen Z, Bunda berharap kepada kalian, bergabunglah ke PSI. Karena di sini tempat kalian bisa mengeluarkan, bisa menjadi diri kalian sendiri. Karena PSI ini adalah PSI yang partai yang terbuka, yang bahwa PSI ini adalah milik kita, dari kita dan untuk kita. Kalian sama, rasa kepemilikan kalian, Pak Jokowi dan Mas Kaisang dan yang lain-lain sama-sama memiliki partai ini. Partai ini bukan partai Pak Jokowi, partai kita bersama. Kamu, saya, dan Bro Host adalah pemilik saham di partai ini. Saya melihat bahwa wajah atau performa dari Bro Ketum, dimanapun Bro Ketum menyampaikan narasi atau pidato, selalu yang memberi semangat kepada pemuda. Jadi saya minta kepada pemuda hari ini, tolong melek politik. Kalau nggak kalian lagi mengisi pemerintahan ini, mengisi partai-partai ini, siapa lagi, bro? Kapan kita akan menjadi bangsa yang menjadi maju dan bangsa yang menjadi Indonesia emas kalau bukan para pemuda hari ini yang nanti di 2045 menjadi seperti saya gitu loh. Jadi kalau kami ibu-ibu, kami akan selalu mendukung anak-anak kami untuk mau kalian melek
politik dan bergabung di PSI. Saya akan menghibahkan, mewakafkan anak saya untuk bergabung di PSI. Itu janji saya. Oke? Luar biasa. Artinya untuk pesan yang mau disampaikan tadi, kesimpulannya bergabunglah ke PSI wahai para pemuda Nusantara. Tuangkan pikiran, tuarkan ide dan gagasan Anda di dalam partai politik PSI. Karena di PSI kita berdiri sama rata, berdiri sama tinggi, tidur sama rata. Kita satu rasa dan kita satu perjuangan. Mungkin seperti itu ya Bunda. Luar biasa, terima kasih banyak Bunda. Ada lagi yang mau ditambahkan sebelum kita tutup atau kita closing malam hari ini? Mungkin mau disampaikan Saya dari mau ketum-ketum? closing statement. Ya. Pak Jokowi, I love you so much. Pak Jokowi, you are the one. Oke, terima kasih. Selamat malam. Luar biasa, Assalamualaikum Pak Jokowi. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Terima kasih banyak untuk Ketua Umum Mulati for Bobby dari Sumatera Utara yang sudah bergabung bersama kita dan sangat luar biasa semangatnya. Semoga bisa membangkitkan semangat para pemuda juga, terutama Gajah Muda Nusantara yang sudah bergabung bersama PSI. Ya, tuangkan semangatmu, tuangkan pikiranmu, kerja keraslah untuk membangun partai ini. Hidupkan mesin Anda, turunlah ke bawah. Rasakan langsung apa yang dirasakan masyarakat untuk membangun partai ini menuju partai yang besar, partai yang cintakan rakyatnya, tidak mengutamakan kepentingan kelompok, melainkan mengutamakan kepentingan rakyat dan kebersamaan bangsa Indonesia. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima